TV akan mati. Dan satu-satunya penyiaran saya pikir YouTube. Sekarang kecenderungan bahwa banyak selebritis yang punya channel YouTube sendiri masing-masing. Mereka bukan hanya channel, tetap juga media sosial, terutama Instagram dan Twitter ya. Yeah. Mereka bermain di situ. Nah, satu sisi bahwa channel YouTube mereka itu luar biasa dan menjanjikan pundi-pundi rupiahnya seperti itu. Apakah ini kecenderungan akan meninggalkan TV yang notabene mereka dibesarkan dari media TV itu, atau bagaimana? Kamu lihat tadi, coba bisa mungkin hitung. Oke, jadi biar jangan saya yang berpendapat, biar Kartu aja yang berpendapat. Ya. Oke, Pak Taufik ambil yang mana? Ini kita nggak ada kerjasama ya nih, karena Nggak orang ada. ada yang bertanya-tanya, itu jangan Kartunya udah dipilih dulu dan sebagainya. Ya memang dipilih dulu gitu, cuman diacak atau tidak. Oke, ini umum ya? Umum, maksudnya umum ya terjadi ke semua orang. Ini kartu The Empress ini adalah satu gambaran tentang seorang wanita yang merawat ya. Jadi kalau di kartu tarot itu banyak sekali perlambang. Wanita itu dilambangkan jadi ratu, jadi juga seorang bangsawan, seorang wanita yang cantik dan sebagainya. The Empress ini adalah perlambang wanita saat wanita itu memiliki kemampuannya untuk mereproduksi dan jadi seorang ibu yang dia akan merawat dengan tanpa ada logika, tanpa ada jadi semuanya tuh tentang cinta, kasih sayang dan perhatian seperti itu. Nah, kalau saya lihat karena memang kebutuhan kita. Nah, kalau merawat itu kan berdasarkan kebutuhan. Jadi bayangkan ibu ini seperti pohon melindungi, tapi selain melindungi menghasilkan buah, terus daunnya masih bisa juga dipakai untuk pupuk atau apa, dan semuanya di situ kayunya bisa dipakai untuk membangun rumah. Nah, saya lihat YouTube ini memiliki satu hal yang bisa apa ya, nurturingnya itu lebih ada dibandingkan televisi. Kalau kita dengan ibu kita itu kan kita minta apa aja kan dikasih. Kita dengan ibu kita itu nggak bisa kayak misalkan kita dengan guru yang walaupun seorang wanita, tapi kalau misalkan guru itu yang ngasih sesuatu yang memang seorang guru berikan, tapi dia tidak akan bisa ya kalau kita sama ibu kita ini kan apapun bisa kita. Nah, saya lihat YouTube ini tuh bagi masyarakat itu udah seperti ibu mereka yang ada setiap saat, membutuhkan sesuatu pasti ada, dan ini tuh membuat mereka bertumbuh. Seperti kalau saya pernah cerita Rich Brian, rapper Indonesia yang mendunia, yang konon katanya dia itu di apa ya, dia tuh Inggrisnya bisa fasih seperti itu, dia belajar nge-rap pun dan sebagainya, itu influensialnya dari YouTube. Dan kalau kita lihat sekarang dengan distance learning dan sebagainya, YouTube ini sepertinya memang penyedia konten untuk orang jadi apapun itu bisa di situ. Jadi televisi yang selama ini cuma satu arah, kita nggak bisa komunikasi kembali pada mereka, ini digantikan dengan YouTube yang mereka itu langsung bisa ketemu, bahkan bukan dengan YouTube-nya, tetapi dengan kreator yang mereka inginkan, mereka mau jadi apa. Jadi kebutuhan manusia terhadap ibu mereka itu kan yang membuat mereka bertumbuh. Dari nggak tahu apa-apa sampai mereka akan pintar, sampai mereka akan nanti bisa hidup sendiri. Saya pikir YouTube itu memberikan itu semua. Jadi kalau misalkan ditanya apakah satu menggantikan televisi, ya jelas ini menggantikan televisi. Kedua, kalau memang ternyata mereka pindah, ya ini memang satu keniscayaan yang saat ada satu moda itu seperti pengantar kayak transportasi yang lebih baik untuk menuju ke tujuan kita, yang mereka pasti akan lebih pilih itu. Apakah memang rumah baru atau moda ini akan bertahan? Selamanya atau memang musim? Yeah. The Ten of Pentacles, semuanya tentang uang, semuanya tentang bukan hanya uang ya, tentang abundance, tentang keberkahan, tentang wealth. Wealth itu bukan richness, tapi wealth itu kesejahteraan. Nah, saya lihat selama yang baru ini tadi tidak menghasilkan uang yang lebih besar dibandingkan YouTube, saya pikir YouTube ini masih akan tetap di situ. Ini untuk semuanya ya. Jadi bukan artinya kalau kita melihat ini artis terus kemudian jadi YouTuber, mereka akan melihat itu hanya sebagai uang, bukan. Tapi ini adalah sarana yang paling bagus juga untuk mereka itu menjaga image mereka.
Brand image artis ini kan sesuatu yang kita harus kerjasama dengan televisi selama ini. Dan dengan televisi itu kita nggak selalu dapat kesempatan. Let's say menjadi seorang magician seperti saya, nggak selalu kesempatan itu ada karena saya kan bersaing itu bersama dengan stand up comedian, singer pun dibagi jadi grup band, soloist, penyanyi dangdut, rock dan sebagainya. Belum nanti sama pembawa acara. Nah, kalau di YouTube ini seakan-akan semua orang ini dipersilahkan untuk membuat stasiun TV sendiri. Jadi nanti apakah itu bagus atau membuat orang tertarik atau tidak, itu yang akan orang datang untuk menyaksikan. Dan dari situ YouTube ini ternyata memberikan satu ganjaran yang bagus untuk kita. Jadi uangnya bukan datang dari YouTube, tapi uangnya itu datang dari pengiklan. Nah, saat kita menyediakan konten itu ditonton, terjadi traffic, mereka membutuhkan mata orang-orang yang menonton itu untuk menonton produk mereka. Saat itu ada satu ekosistem yang saling menguntungkan. Kalau ditanya, kalaupun ada, ya ada, tapi not in the near future. Jadi masih lama sekali dan butuh satu lompatan teknologi yang sejauh seperti yang terjadi 10 tahun yang lalu untuk bisa melibas YouTube. Itu pun kalau YouTube nggak merespon lebih dulu dan membuat engine itu dulu. Artinya YouTube ini sebetulnya bebas ya, siapapun bisa terjun ke situ ya. YouTube ini konten kreator. Orang menyangka kalau di sini harus punya nama dulu. Tidak. Orang di sini harus jago ngomong, enggak. Bahkan saya fast forward sampai terakhir, loh kalau ternyata saya nggak punya kamera, apakah saya mungkin untuk jadi YouTuber? Iya. Ada satu teknologi, bukan teknologi, saya bilang teknik ya. Namanya kita mempergunakan fair use video. Fair use, fair adil, FAIR, fair use pemakaian. Itu adalah mengambil konten-konten orang lain yang dipotong, tapi dipastikan no copyright, dijahit, terus kemudian kita tayangkan ulang. Jadi kita menyunting video saja, Pak. Nah, kita naikkan, kalau suntingannya bagus, infonya dicari sama orang, itu akan bagus. Seperti tadi kita masuk, Mbak resepsionis itu sedang melihat satu tayangan YouTube, bagaimana cara membuat mayonnaise yang enak. Itu nggak perlu ini, kita jelasin kita punya blender dan sebagainya. Kita kumpulin aja di internet yang triliunan data itu tadi, kita kurasi, kita susun, kita berikan caption dari kita, dan kita stamp dengan nama kita, that's it, sudah selesai. Jadi luar biasa itu. Monggo, silakan. Oke, pertanyaannya? Ya. Pertanyaannya, apakah terjadinya pemilihan penonton dari YouTube itu kan terkotak-kotak? Karena gini, ke TV kita mengikuti beberapa program, beberapa program, tapi ketika kita program yang jelek kita tinggalkan. Apakah YouTube akan juga secara selektif itu dari konten kreator, atau memang ya udah ini adalah hukum alam, mereka bikin serahkan penonton, atau memang karena basicnya mereka, terutama yang public figure ini sudah punya basic mereka para fansnya, maka mereka, misalnya saya fans Raffi, maka saya akan bawa Raffi. Saya fan Bayi, maka saya fan Bayi. Basic risknya jelas. Jangan dikasih saya dulu, saya jawab pertanyaan ini berdasarkan apa yang saya alami. Oke. Pertama saya mau nanya dulu, Bapak umur 24 tahun ada di mana? Maksudnya? Waktu umur 24 tahun kerja di mana? Saya 24 tahun masih Melanglang Buana. Melanglang Buana. Oke. Kerja tahun pertama kali? Kerja tahun sekitar umur 27-28. Kerja apa waktu itu? Saya jadi percetakan. Waktu itu memang mencintai dunia percetakan dan suka tentang bagaimana. Tapi? Kondisi. Oke. Hari ini tadi saya baru dapat kabar salah satu editor saya mengundurkan diri setelah bekerja baru 10 hari. Nah, anak-anak umur 24 dan 25 tahun saat ini itu merasa mereka ini yang punya dunia. Jadi mereka ini merasa punya pilihan. Saat mereka mengerjakan sesuatu terus kemudian mereka merasa itu sedikit saja nggak cocok, mereka akan take off begitu saja. Nah, ini satu hal yang kita nggak bisa pungkiri, ini terjadi, Pak. Karena saat ini handphone mereka itu memprovide almost anything.
Waktu itu Bapak merasakan saya pengen cabut nih dari percetakan ini. Tapi Bapak takut, cabut kemana? Kalau nanti nggak lebih baik bagaimana? Nanti saya nggak makan, saya nggak kirim uang ke orang tua, bagaimana? Nah, anak-anak ini nggak ada. Even saat mereka sekarang bekerja, mereka punya pilihan untuk mengerjakan banyak hal at the very moment gitu Pak. Bahkan mungkin saja mereka sambil mengerjakan yang lainnya, sambil ngerjain project yang lain, ngedit video orang lain dan sebagainya. Nah, saya pikir kita melihat bahwa engine yang ada saat ini harus bisa menyediakan atau memprovide hal yang serupa. Jadi kita nggak bisa bilang kalau oke, kami station A, target market kita SES-nya usia sekian, mereka seperti ini, acara kita khusus untuk female dan sebagainya, mati Pak. Saat ini kita bisa on demand, apapun bisa kita pilih, dan kita hidup di era itu. Saat satu produk fail untuk melakukan itu, saya pikir ya produk itu akan mati. Jadi kalau menjawab pertanyaan Bapak tadi ya, YouTube ini masih ada karena mereka memprovide hal-hal itu tadi. Sorry, tadi pertanyaannya agak ini. Bapak pertanyaannya apa tadi? Peminat penonton itu dari pergeseran penonton juga ya, ngerti. TV ke itu. Nah, otomatis karena TV kehilangan fitur tersebut tadi, TV kan nggak bisa memilah-milah itu tadi kan. Nah, akhirnya YouTube ini yang kemudian menang. Karena YouTube ini memiliki semua yang dibutuhkan oleh semua orang. Dan saat ini memang semua orang itu di-squeeze untuk benar-benar mencari apa yang mereka passionate about, apa yang mereka sukai. Dan itu satu niscaya. Nah, apalagi kalau boleh saya lihat kartunya. The Nine of Pentacles ini kartu sebelum kartu ini tadi. Kalau kartu ini melambangkan satu hal yang sudah pasti dan positif, nah di sini ini orang itu sudah menuju ke situ dan dia sudah tepat tempatnya itu tadi. Dan artinya ya ini tadi kalau dilihat dari ini, apalagi ada ini Pak. Kalau tadi saya memperkirakan dengan kartu ini YouTube akan berapa lama? Mungkin 10 tahun. Dengan kartu ini saya bilang ini bahkan lebih maju lagi. Mungkin 30 tahun dari sekarang YouTube itu masih akan tetap ada. TV akan mati. Dan satu-satunya penyiaran saya pikir YouTube. Itu Pak. Jadi kesimpulannya, kalau saya lihat dari ini tadi bahwa sebenarnya YouTube ini masih jadi tempat di mana ini seperti ibu kita, semuanya ada di sana. Kita tanya apapun ada di situ. Dari religi sampai ke hiburan. Dari anak paling kecil baru lahir, ceprot itu lahir, sampai kakek-kakek yang sudah menantikan ajal mereka untuk ya cari tausiah atau apapun memperdalam kondisi keagamaan mereka, keyakinan mereka. Jadi YouTube ini itu tadi memprovide almost everything, anything yang kita perlukan itu ada di situ. Ini saya lihat dari kartu ini. Dan kalau tadi dilihat dengan perpindahan ini tadi, ya jelas karena memang di sini ini peluang pundi-pundi rupiah yang terbaik dan terbesar. Dan saat ini yang saya pikir semua orang ini bisa jadi tuan mereka sendiri gitu. Bukan Tuhan, tuan mereka sendiri. Mereka bisa bekerja semua mereka mengatur waktu, dan yang paling penting adalah mereka nggak wasting time mengerjakan sesuatu yang nggak mereka sukai. Kalau ditanya sampai kapan, ini masih akan lama. Tapi kalau dilihat dari ini tadi, The Nine of Pentacles, ini bahkan even sebelum kartu ini Pak. Jadi kalau saya lihat, ini akan lebih jauh lagi ke depan. Keberlimpahan akan membawa satu percepatan teknologi di seluruh Indonesia yang pelosok dan sebagainya. Karena hal seperti itu yang selama ini jadi permasalahan di negara kepulauan kita, itu akan bisa terjadi di situ. Bahkan saya pun berani bilang kalau seandainya pun saat sekarang ini tiba-tiba sekolah tutup di saat bersamaan, selama internet masih ada, orang masih bisa belajar dari YouTube itu. oke.